Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ignatius Narasukun, NIM 2019-310043, Prodi Agribisnis, mata kuliah Riset Operasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model pengendalian persediaan. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, pengertian model pengendalian persediaan. Pengertian model pengendalian persediaan yaitu suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau pengendalian persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, atau persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang berikut model-model pengendalian persediaan. Yang pertama, model ekonomis memesan kuantitas atau EOQ. Yang kedua, model produksi EOQ dengan kuantitas diskon. Yang ketiga, model produksi memesan kuantitas POQ. Yang keempat, model EOQ dengan pemesanan di awal. Yang berikut, fungsi produksi. Yang pertama, untuk memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen. Yang kedua, untuk menyesuaikan produksi dengan distribusi. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produksi. Yang keempat, untuk melakukan hedging terhadap inflasi dengan perubahan harga. Yang kelima, untuk menghindari dari kecurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat. Stok pengaman, misalnya barang di tangan ekstra, dapat mengurangi risiko kehabisan stok. Yang keenam, untuk menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan menggunakan barang-barang proses. Yang berikut jenis-jenis persediaan. Ditinjau dari fungsinya, yang pertama, batch stock atau load size inventory. Yang kedua, fluctuation stock. Yang ketiga, anticipation stock. Yang kedua, ditinjau dari jenis dan posisi barang. Dikelompokkan dalam persediaan. Yang pertama, bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, bahan produk atau parts yang dibeli, atau parts atau komponen stok. Yang ketiga, bahan-bahan pembantu atau perlengkapan, supply stock. Yang keempat, barang setengah jadi atau dalam proses, work in process atau progress stock. Yang kelima, barang jadi atau finish and good stock. Yang berikut, teknik persediaan. Cara penentuan jumlah persediaan. Yang pertama, periode sistem. Yang kedua, perpetual system atau book inventory. Yang kedua, metode penilaian persediaan. Yang pertama, cara Firstein atau F5min method. Yang kedua, cara rata-rata tertimbang atau weighted average method. Yang ketiga, cara last in first out atau left method. Yang berikut model pengendalian persediaan. Perusahaan harus dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang berikut syarat dalam sistem persediaan pengendalian. Yang pertama, gudang yang luas. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang. Yang ketiga, sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang. Yang keempat, pengawasan mutlak atas pengeluaran barang. Yang kelima, pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar, dan sisa barang. Yang keenam, perencanaan untuk mengganti barang yang keluar, rusak, usang, dan barang-barang lama atau out of date. Yang ketujuh, pengecekan untuk menjamin efektivitas kegiatan rutin. Yang berikut, tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, menjaga agar persediaan selalu ada sehingga kegiatan produksi tidak terhenti. Yang kedua, menjaga agar jumlah persediaan
tidak besar sehingga biaya yang timbul juga tidak besar. Yang ketiga, menekan biaya pemesanan. Yang berikut pengendalian persediaan. Yang pertama, administrasi persediaan. Masalah yang timbul, prosedur pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian. Yang kedua, pembukaan dan inventarisasi. Yang ketiga, pengawasan. Dalam kurung fisik, akuntansi, dan jumlah yang dibutuhkan. Pencatatan dalam pengendalian persediaan. Yang pertama, permintaan untuk dibeli. Yang kedua, laporan penerimaan. Yang ketiga, catatan persediaan. Yang keempat, daftar permintaan. Yang kelima, perkiraan pengawasan. Berikut perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Yang terakhir, keuntungan pengendalian persediaan. Yang pertama, pengadaan dan penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan dan kuantitas dan kualitas. Yang kedua, meminimumkan penanaman modal atau investasi bahan. Yang ketiga, terjaminnya barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi purchase order. Yang keempat, terlindung dari pencurian kerusakan mutu. Yang kelima, dapat melayani produksi dengan bahan-bahan yang dapat dibutuhkan pada waktu tepat serta mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang keenam, pencatatan persediaan yang akurat tentang barang masuk, keluar, dan penggunaannya. Sekian dan terima kasih.